Forensik. Penataan ulang makam Mbah Kyai Klapang. Mengubah identitas makam itu sama saja dengan mengubah sejarah. Hal ini seperti yang dilakukan oleh kelompok yang bernama Turki atau Turut Kijing. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka, sehingga tanpa koordinasi dengan pihak keluarga dalam, keraton, kemudian RT RW setempat, mereka seenak jidatnya itu mengubah makam Mbah Klabang yang berada di Desa Jatirejo, Kecamatan Sawit, Boyolali. Keasliannya sudah berubah. Entah apa mereka yang pikirkan. Kalau Turki itu artinya Turut Kijing, dengan kejadian seperti ini, pantasnya mereka itu disebut sebagai tukang rusak kijing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Jadi kita berada di makam Mbah Klabang, Dusun Klabang, Desa Jatirejo, Kecamatan Sawit, Boyolali. Ini ada satu makam sepuh yang ini sekarang sudah menjadi urusan bapak-bapak polisi untuk ditangani. Nah, ini makam dari ada tanda nisannya. Ini atas bawah. Kemudian seorang saksi juga di sini ada untuk seperti bentuk seperti lingga yoni itu. Nah, ini ada temuan makam di dalam posisi dekat kuburan sini. Sedangkan atas inisiatif yang ini ada dibuatkan baru lagi. Gitu. Nah, untuk masyarakat sekitar ini tidak terima dengan adanya perubahan makam ini, karena memang makam leluhur mereka, jadi sangat wajar kalau masyarakat sekitar itu tidak terima. Jadi akhirnya kasus ini naik ke bapak-bapak polisi. Nah, ini yang nanti perlu kita jadikan ini Pak Prof untuk nanti kita periksa lebih lanjut supaya masyarakat sini juga tidak kehilangan sejarahnya. Ini dari masyarakat juga kan membias, yang patah itu kan lama. Jadi dari masyarakat itu malah ini satunya ini itu jadi baru jadi seperti itu. Enggak, akhirnya membias Pak. Lah niki padahal dulu ada sing gede, ada sing kaya anu kae. Ada yang kayak lingga. Oh ya, ada yang kaya anu. Ada aku udah lihat. Jenengan anu niku ziarah tahun pinten? Kula nggak sengkut Batam niku sak mampir kok. Nggih. Durung suwe. Paling ada 3 bulanan ngoten. 3 bulanan. Lah niki wonten perubahan berarti Perubahan banget lho iki. Lah niku anu untuk nisan niku ne asli. Niku. Nggih. Niku asli wonten nggih. Terus linggane niku posisine wonten pundi? Tenung ngajengan mriki. Oh, sebelah mrikine wonten linggane. Terus ngen posisi niki nggih, kinten-kinten nggih. Posisi mriki. Wonten linggane. Terus lah ini nisan dari mana ini? Lah infonipun menika nisan saking pundi, Pak? Ingkang kalih niki. Niki terpendam Mas Sanjaya, terpendam. Ini terpendam. Karena niku muncul sidik tahu Sanjaya. Oh, terpendam. Ini didapat dari sela-sela akar itu yang. Oh, artinya anu memang asli di sini. Nggih, menurut sing kulur nyaponi. Nggih. Mas. Jadi ini ada makam Mbah Klabang. Tanda yang ada di sini ini ada dua tanda. Ini pohon kepuh. Nah, pohon kepuh ini, terus ini ada pohon kemuning. Kalau kemuningnya ini kan dari Mataraman.
Dhisik kan watune ning kene kene watune kaya macam asli dulunya ngeten iki. Iya, saya punya. Oh, pun ada iki. Tapi sebelum nggih, ada situsnya yang lain. Sebelum itu ada situs yang lain. Ada. Sebelum itu ini kan kalau masyarakat ini di sebelum itu ada situs yang lain. Lah ini saking pundi? Niki kentang mriki. Ini temuan di sini. Sing niki? Tuku. Oh, ini tuku. Oh, iki tuku. Jadi ini iki tuku, yang ini terpendam. Pendam mriki. Oh, nggih. Sing niki tumbasan anyar. Ngoten. Jadi situ enek kaya watu hitam. Sing pundi? Meteran Mas, meteran niku. Enek watu hitam lho. Lah nggih, batu hitam linggane niku sing. Lah niki nggih enten. Ini kan tanda nisan juga ini. Ini kan tanda nisan juga. Ini nggak mungkin ini tanda nisan ini. Ini pun apa niku? Ini tanda nisan ini pasti. Ini candian juga. Ini asal mengembalikan pasti asal. Ini asal. Makanya sebelum batu yang pertama itu pun itu ada nisan aslinya. Lah iya, itu sebelum itu ada. Nah, kalau mengembalikan ke semula kan nggak mungkin gitu. Sebelum makam Baklabang ini dirubah, di posisi kaki makam itu ada patung Hanoman, patung kecil. Kemudian ada lingganya juga. Ya, tangannya agak sedikit belenduk. Di dalamnya itu pun ada batu bata besar atau biasa disebut sebagai batu bata keraton. Nah, kemudian makam ini dibukar, kemudian batu batanya dimunculkan. Bahkan di sini ada satu kijing yang terpendam di dalam kemudian diambil. Tetapi apakah ini ada indikasi tentang pencurian kijing? Khawatirnya adalah ketika kijing ini nanti dibawa ke tempat lain kemudian dijadikan sebagai sebuah nama makom, itu nanti sejarah akan berubah. Jadi misalkan Baklabang ini yang asli di sini di Boyolali kemudian dipindahkan di Semarang, maka akan sangat mudah dengan bukti kijing yang asli original nanti akan diklaim bahwa Baklabang ini berada di Semarang. Misalkan seperti itu. Nah, pada saat melihat kejadian seperti ini, masyarakat tentunya tidak senang. Karena dari dulu, dari turun-temurun, makam itu telah dikeramatkan. Takutnya ketika diotak-atik, itu akan menimbulkan bencana, pagebluk. Sehingga masyarakat ini melaporkan kepada pihak aparat yang berwenang, kepada polisi. Nah, setelah dilaporkan ke aparat, makam itu dikembalikan seperti sedia kala. Batu bata dimasukkan lagi ke dalam. Tetapi bagaimanapun ketika originnya itu sudah diubah, kemudian dibalikan lagi, tetap di sana sudah ada perubahan. Tidak bakal kembali seperti yang original. Jadi yang dikhawatirkan ini adalah ketika mereka dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mengubah makam, kemudian mengambil beberapa bagian dari makam ini untuk dibawa ke tempat lain, entah dijual, entah nanti mau dibikin kuburan baru, itu akan sangat berbahaya. Dan ini jelas mengubah sejarah. Karena sekarang heboh makam, ya, dari para pencuri makam itu sedang mengincar makam-makam sepuh. Jadi hanya sekedar kijing itu laku.
Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kalau ada kejadian seperti ini, sudah urusan dengan pihak polisi. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Ya, karena bagaimanapun kejahatan-kejahatan seperti ini itu tidak dibenarkan. Tidak dengan alasan mereka itu penyuka barang-barang antik ataupun apa namanya lah. Tapi yang jelas yang seperti itu tidak boleh. Karena ini akan mengubah sejarah. Jadi pertanyaan adalah, apa sih tujuan dari kelompok kijing ini dengan mengubah makam? Atau mungkin akan mengambil beberapa bagian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas hal seperti ini tidak boleh terjadi di tempat lain. Siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasi. Jadi kita berada di makam Mbah Klabang, Dusun Klabang, Desa Jatirejo, Kecamatan Sawit, Boyolali. Ini ada satu makam sepuh yang ini sekarang sudah menjadi urusan bapak-bapak polisi untuk ditangani. Nah, ini makam dari ada tanda nisannya. Ini atas bawah. Kemudian seorang saksi juga di sini ada untuk seperti bentuk seperti lingga yoni itu. Nah, ini ada temuan makam di dalam posisi dekat kuburan sini, sedangkan atas inisiatif yang ini ada dibuatkan baru lagi. Nah, untuk masyarakat sekitar ini tidak terima dengan adanya perubahan makam ini, karena memang makam leluhur mereka, jadi sangat wajar kalau masyarakat sekitar itu tidak terima. Jadi akhirnya kasus ini naik ke bapak-bapak polisi. Nah, ini yang nanti perlu kita jadikan ini Pak Prof untuk nanti kita periksa lebih lanjut supaya masyarakat sini juga tidak kehilangan sejarahnya. Ya kan, ini dari masyarakat juga kan membias. Yang patah itu kan lama. Jadi dari masyarakat itu malah Ini sih takutnya itu jadi baru jadinya seperti itu. Enggak, akhirnya membias Pak. Lah niki padahal dulu ada sing gede, ada sing kaya anu kae. ada yang kayak lingga niku. Oh ya, ada yang kaya anu. Oh. Ada, aku udah di anu. Jenengan anu niku ziarah tahun pinten? Kula anggere jenggot Batam niku sak mampir kok. Nggih. Durung suwe. Oh, Paling ada 3 bulanan ngoten. 3 bulanan. Lah niki wonten perubahan berarti Perubahan banget lho iki. Lah niku anu untuk nisan niku asli. Niku. Nggih. Niku asli wonten nggih. Terus linggane niku posisinya wonten pundi? Tenang ngajengan mriki, ngajengan. Oh, sebelah mrikine wonten linggane. Terus ngen posisi niki nggih. Kinten-kinten nggih. Posisi mriki. Wonten linggane. Terus lah ini nisan dari mana ini? Lihat infonipun menika nisan saking pundi, Pak? Ingkang kalih niki. Niki terpendam Mas Sanjangin terpendam. Ini terpendam. Karena niku muncul sidik tahu Sanjangin. Oh, terpendam. Ini didapat dari sela-sela akar itu yang. Oh, artinya anu memang asli di sini. Nggih, menurut sing kulur nyaponi. Nggih. Enggak. Mas. Jadi ini ada makam Mbah Klabang. Tanda yang ada di sini ini ada dua tanda. Ini pohon kepuh. Nah, pohon kepuh ini, terus ini ada pohon kemuning. Kalau kemuningnya ini kan dari Mataraman. Dhisik kan watune ning kene kene watune kaya macam. Asli dulunya ngeten iki. Iya, saya punya. Oh, pun ada iki. Tapi sebelum nggih ada situsnya yang lain. Sebelum itu ada situs yang lain. Ada. Sebelum itu ini kan karo masyarakat
Ini di sebelum itu ada titik ini. Itu loh. Lah ini saking pundi? Niki kentang mriki. Ini temuan di sini. Sing niki? Tuku. Oh, ini tuku. Oh, iki tuku. Jadi ini iki tuku, yang ini di terpendam. Pendam mriki. Oh, nggih. Sing niki tumbasan anyar. Anyar. Ngoten. Jadi situ enek kaya watu hitam. Enek tulis sedikit. Sing pundi? Meteran Mas, meteran niku. Enek watu hitam lho. Lah nggih, batu hitam linggane niku sing. Lah niki nggih enten. Ini kan tanda nisan juga ini. Ini kan tanda nisan juga. Ini nggak mungkin ini tanda nisan ini. Nah, ini pun niku. Ini tanda nisan ini pasti. Nisan jarang mudeng. Ini candian juga. Ini asal mengembalikan pasti asal. Ini asal. Makanya sebelum batu yang pertama itu pun itu ada nisan aslinya. Ada Mas. Lah iya, itu sebelum itu ada. Nah, kalau mengembalikan ke semula kan nggak mungkin gitu.